warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami menghormati Sayyidul Baik Ustaz Abdul Ghafur, Ustaz Abdul Hamid, Pemanda Kiai Thohir Ahmad, dan saudara-saudara kami yang lain. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa pada sebuah acara yang sangat mulia. Saya ingin bercerita sedikit yang terjadi pada tahun sekitar 1978. Waktu itu saya mengantar almarhum Abah, almarhum Abah Kiai Haji Hasan Abdillah menghadap Kiai Idham Khalid. Waktu itu Kiai Idham Khalid menjabat sebagai Ketua Umum PBNU dan juga Ketua DPA, Dewan Pertimbangan Agung, di rumahnya di Jalan Maulid Sakono. Saya antar beliau bertemu karena keduanya adalah sahabat baik dari dan di Indonesia tahun 52. Jadi dua-duanya ini itu putusan MU untuk mengawal perhajian Indonesia tahun 52. Keduanya berkata satu hal yang menarik itu cerita Kiai Idham Khalid ketika dia terpilih sebagai anggota DPR tahun 1955 pada pemilu pertama. Kiai Idham Khalid itu berniat menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi setiap tahun di rumahnya, persis pada awal tanggal 1. Jadi kalau besok itu tanggal 1 malam hari ini, itu Kiai Idham Khalid menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Berkah dari penyelenggaraan Maulid itu bukan main dahsyatnya. Karena apa? Karena beberapa bulan kemudian Kiai Idham Khalid diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri pertama. Ya. Jadi waktu itu Perdana Menterinya Alisa Suramijoyo, Wakil Perdana Menterinya ada dua, satu Muhammad Rum dari Masumi, dan kemudian Kiai Haji Idham Khalid dari Nahdlatul Ulama, Partai Nahdlatul Ulama. Mengapa Kiai Idham Khalid dipilih? Kiai Idham Khalid waktu itu masih muda, ya, masih 30 tahun. Tapi itu kepercayaan Kiai Wahab Hasbullah yang waktu itu sebagai LSM mengangkat Kiai Idham Khalid, menunjuk Kiai Idham sebagai Wakil Perdana Menteri karena di samping orang ini cakap, tapi juga berkat menyelenggarakan Maulid Rasulullah SAW. Jadi ini saya salut kepada Ustaz Abdul Ghafur menyelenggarakan Maulid di rumahnya. Jangan-jangan nanti juga akan memiliki jabatan. Amin. Dan yang kedua, ternyata ini juga menjadi kebiasaan-kebiasaan di kalangan-kalangan pejabat, kalangan terutama di kalangan tinggi. Saya pernah datang peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Kiai Haji Ahmad Syekh. Kiai Haji Ahmad Syekh itu pernah menjadi ketua DPR GR ya, waktu zaman Bung Karno. Waktu itu beliau sudah tidak menjabat apa-apa, tapi beliau menjadi organisasi konferensi Islam Indonesia. Di rumahnya di Jalan Seliki, mereka menyelenggarakan Maulid Nabi, dihadiri sekitar 200 orang, dan rumahnya dihias. Waktu itu saya bertanya, tahunnya sekitar tahun 77. Kiai, apa tujuannya Kiai menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi di rumah sendiri, sementara di masjid-masjid tidak diselenggarakan? Saya tanya begitu. Jawaban Kiai Syekh ini anak angkat Kiai Wahab Hasbullah. Kata beliau, saya ini bisa saja di masjid menyelenggarakan, tapi saya ingin Rasulullah ini juga masuk di rumah saya. Jadi ini Ustaz Abdul Ghafur ini insya Allah Rasulullah sudah masuk di sini, mengunjungi. Karena itu menurut Kiai Syekh, kalau masuk bulan Maulid rumahnya itu dihias. Biasanya kalau kita menghias rumah pada Lebaran, ini Selasa, hias, macam-macam.
sallam alaih. Jadi bagus sekalian dari dua cerita ini, itu hikmah maulid ini memang dahsyat. Ya. Jadi tidak percuma seseorang menyelenggarakan peringatan maulid Rasulullah SAW karena dampaknya bagus, karena sebagai lambang atau simbol mencintai Rasulullah SAW. Tadi Pamandan terakhir menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu juga disebutkan namanya dalam Taurat dan sebagainya. Memang betul, ya. Nama Nabi Muhammad itu di Taurat itu tidak Ahmad, tapi dalam bahasa Ibrani. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Ibrani itu namanya Farkolit. Tapi dalam bahasa Latin selalu disebutkan Parakletos. Farkolit atau Parakletos itu artinya sama dengan Ahmad. Ada seorang ahli sejarawan besar yang kemudian masuk Islam karena menemukan Parakletos itu artinya kata Rasulullah, Ana Ahmad, aku ini Ahmad. Dari Ahmad itu merupakan salah satu nama Nabi Muhammad SAW. Baik sekali kami hormati, kelahiran Nabi Muhammad ini indah sebenarnya. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum hijrah. Tahun bergajah. Rabiul Awal itu artinya adalah musim semi pertama. Di Arab itu Rabiul Awal musim semi pertama, dan Rabiul Tsani itu ada musim semi kedua. Biasanya orang pada musim semi ini adalah musim kawin. Wah, kalau Rabiul Awal Tsani itu musim kawin karena apa? Cuacanya itu bagus, tidak dingin, tidak panas, indah, bunga bermekaran dan sebagainya pada musim semi. Kebetulan juga musim semi itu, musim Rabiul Awal itu juga bersamaan dengan bulan April. Bulan April ini juga musim semi untuk penanggalan tahun Syamsiah. Nah, jadi bersamaan. Jadi musim semi bulan April bersamaan dengan musim semi Rabiul Awal. Itu tempat kelahiran Rasulullah SAW. Itu adalah bulan-bulan yang ditunggu oleh orang-orang Arab karena pada saat itu adalah cuaca yang paling bagus di Arab Saudi. Ya, sekarang Rabiul Awal sudah masuk bulan November dan sebagainya. Bahkan pernah juga karena perbedaan antara tahun Hijriah dan tahun Masehi itu sekitar 8 hari, maka kemudian selalu terjadi perubahan yang selalu tidak sama antara kelahiran. Tapi suatu saat juga tentu pernah bertemu lagi antara bulan April bertemu dengan Rabiul Awal yang merupakan adalah pertemuan dua bulan yang dianggap menjadi 2 bulan musim semi yang sangat didambakan di Arab, terutama di wilayah Gaza. Baik, selanjutnya yang menghormati, nama Muhammad itu memang nama khas. Sebenarnya sudah diisyaratkan dalam kitab-kitab sebelumnya bahwa nanti kelak ada seorang nabi namanya Muhammad. Ada diceritakan sekitar 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad itu ada seorang Yahudi di Madinah. Dia mengatakan bahwa nanti ada orang bernama Muhammad yang akan menjadi nabi di kota Madinah. Dia disampaikan kepada seorang Arab, orang Madinah. Dan orang Arab ini yang bernama Muhaikah, kemudian dia punya anak diberi nama Muhammad. Diberi nama Muhammad. Dia pikir kalau namanya Muhammad nanti bisa akan jadi nabi. Karena apa? Karena berdasarkan petunjuk dari Taurat bahwa akan ada seorang nabi namanya Muhammad yang akan turun, nanti akan tinggal di Madinah atau Yathrib waktu itu. Ternyata ya tidak. Nama Nabi itu tidak bisa ditentukan sendiri karena Nabi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak jadi nabi, tidak jadi nabi. Jadi Muhammad bin Muhaikah ini tidak pernah jadi nabi. Baru sekali kami hormati, maka ketika Nabi Muhammad SAW lahir, jadi ada satu yang unik sebenarnya. Ya. Ini dalam
akidah kita, Nabi Muhammad itu lahir itu tidak melalui proses persalinan yang wajar. Proses persalinan yang wajar bagaimana? Lahir melalui vagina, itu tidak. Jadi selama ini mungkin dalam bayangan kita kalau Nabi Muhammad itu lahir melalui vagina, lahir seperti rembi biasa. Ternyata bukan. Dalam penjelasan para ahli sejarah menyatakan, para ulama menyebutkan, para nabi itu semua lahir tidak pernah melalui proses persalinan wajar. Buat apa? Lewat proses seperti proses sesar, yaitu dibelah antara vagina dan pusat. Nah, jadi antara pusat itu dibelah, itu nanti itulah melahirkan para nabi. Tapi kata ini yang dikutip Syekh Nawawi, disebutkan kalau Nabi Muhammad berbeda. Jika para nabi itu letaknya persis di tengah antara vagina dengan pusat, tapi kalau Nabi Muhammad bergeser sedikit ke kiri, sedikit ke kiri. Ya. Jadi waktu itu Sayyidatina Aminah itu pernah bercerita ketika akan lahir Nabi Muhammad itu, dari vaginanya itu muncul sinar. Dari sinar itu yang menerangi bumi. Kemudian lahirlah Sayyidina Rasulullah SAW melalui proses yang tidak seperti itu. Dan sekarang proses itu sudah banyak diikuti orang-orang kita, yaitu proses sesar. Ya. Proses tepatnya proses sesar ya ini antara vagina dengan pusat. Itulah. Nah, ini sekarang populer sekali proses sesar. Karena dengan proses sesar katanya awet muda, katanya wanita berproses sesar. Ternyata ini proses yang dilakukan oleh para nabi. Ya, bahkan dalam pendapat yang dikutip oleh Syekh Nawawi disebutkan, pendapat mazhab Maliki menyebutkan barang siapa yang menyatakan dan percaya bahwa Nabi Muhammad itu lahir melalui proses wajar melalui vagina, kata mazhab Maliki itu boleh dibunuh. Jadi kita tidak harus percaya bahwa Nabi Muhammad lahir melalui proses sesar, tapi yang melakukan sesar itu adalah para malaikat, bukan dokter bedah, bukan dokter kebidanan. Terus sekalian kita kembali lagi pada proses kita tadi. Ketika Nabi Muhammad lahir, maka langsung diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Nah, ada dua versi. Yang pertama menyebutkan bahwa Aminah sudah dipesankan oleh malaikat untuk menamai anaknya namanya Muhammad. Dalam satu versi menyebutkan Abdul Muthalib bermimpi bahwa kelak jika dia memiliki cucu dari Abdullah, maka berilah dia nama Muhammad. Nama Muhammad waktu itu tidak lazim, tidak umum. Kalau kita lihat di Asma Ahli Badar itu, yang nama Muhammad itu hanya Nabi Muhammad SAW. Walaupun kemudian ada dua sahabat berikutnya namanya Muhammad, tapi itu setelah peristiwa Badar. Ya. Jadi waktu itu nama Muhammad itu tidak umum. Ya. Dicatat oleh beberapa sejarah itu hanya ada 3 orang yang namanya Muhammad. Ahmad juga begitu, nama yang tidak umum waktu itu. Malah menurut ahli sejarah menyebutkan nama Muhammad dan nama Ahmad itu sengaja disembunyikan supaya apa? Supaya tidak dipakai menjadi nama umum. Ya, seperti nama Yahya. Nama Yahya itu juga menjadi nama khusus. Tidak ada orang memiliki nama umum nama Yahya, hanya nama Yahya untuk seorang nabi alaihissalam. Baik sekali kamu hormati, ini nama Muhammad ini nama mulia. Ya. Namanya orang yang dipuji, Muhammad itu namanya terpuji. Ya. Jadi bapak sekalian, jadi kalau nama-nama kita belum ada Muhammadnya, berilah nama Muhammad kepada.
karena nama Muhammad itu nanti adalah orang yang akan dipanggil duluan nanti masuk surga. Muhammad ini dan sebagainya. Yang belakang-belakang itu yang bukan memiliki nama Muhammad. Ya. Kebetulan nama saya Mustafa, kebetulan Mustafa itu juga nama Nabi Muhammad yang lain. Jadi saya ikut-ikutan dipanggil duluan. Ustadz Abdul Ghafur karena namanya itu ada nama Allah Al-Ghafur, nama duluan. Nanti Al-Quran ya kan. Tapi sekarang yang menghormati, itulah kelebihan atau sekedar kelebihan atau keistimewaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau adalah orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala di bumi yang kebetulan yang pertama dari kalangan orang Arab. Yang lain-lain itu semua itu orang bukan Arab. Ya. Nabi Hud memang di Yaman, ya, di Yaman. Tapi beliau bukan orang Arab. Nabi Soleh itu dekat Madinah. Tapi Nabi Soleh juga bukan orang Arab, yang Arab. Sebenarnya Nabi Muhammad juga istilahnya itu musta'aribah. Jadi orang pendatang yang kemudian menjadi Arab. Karena Nabi Muhammad itu dari Nabi Ibrahim dulunya kakek nenek moyangnya yang datang ke Mekah, berhijrah ke Mekah. Sementara Nabi Ibrahim ini adalah orang dari Irak, ya, dari Irak sebenarnya, yang dari cikal bakal antara Yahudi, ya, Yahudi. Terus kalian yang menghormati, dari ketika Rasulullah ini adalah orang Arab pertama, karena itu namanya tidak pernah tercantum dalam kitab suci Kristen. Karena kitab suci Kristen ini dia sangat sangat Yahudi. Jadi sejarah Yahudi tidak pernah. Selalu dibantah bahwa Nabi Ibrahim pernah ke Mekah, itu dibantah oleh mereka. Tidak mungkin Nabi Ibrahim ke Mekah, karena Mekah itu adalah daerah tandus yang susah. Mereka tidak tahu bahwa Nabi Ibrahim datang ke Mekah itu. Ya. Nabi Ibrahim itu datang ke Mekah itu dengan bawa Hajar sehingga melahirkan Nabi Ismail di Mekah. Dalam sejarah itu Nabi Ibrahim itu 2 kali menaiki burak. Yang pertama ketika pertama kali mendengar Hajar melahirkan, melahirkan, itu kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk membawa Ibrahim untuk menyaksikan kelahiran Nabi Ismail, dan kemudian pulang lagi. Tapi sekali yang menghormati, tentu karena Nabi Muhammad ini dari Arab ya. Ini Arab waktu itu adalah sebuah daerah, sebuah wilayah, sebuah budaya, sebuah bangsa yang carut marut, istilahnya kepang orang ajar. Tujuan anak ini pendem odi, anak ini pendem odi, mendalamkan hujan sebagainya. Orang membunuh orang biasa dan sebagainya di Arab. Tapi walaupun begitu, Arab ini memiliki budaya, yaitu budaya bahasa. Jadi budaya bahasa orang Arab itu, walaupun dia punya kelakuan kasar waktu itu jahiliyah ya, Arab jahiliyah, tapi orang Arab ini memiliki satu kebudayaan, terutama penghargaan dalam bahasa. Bahasanya diakui. Sampai sekarang bahasa Arab itu diakui. Termasuk ada seorang namanya Warostan itu adalah seorang penyair Arab ya, yang salah satu cucunya itu nanti namanya Muhammad. Nah, tapi Muhammad itu nanti bukan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Nabi sekalian yang kami hormati, Bapak sekalian, itulah Nabi kita Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan kita, yang senantiasa menjadi agungan kita. Tadi kita sudah membacakan Maulid Nabi Muhammad SAW yang bercerita banyak tentang perjalanan Rasulullah SAW. Ada satu hal yang menarik saya dari ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah ini dikenal sebagai, kalau dalam istilah sekarang ini, humanis. Humanis ini memiliki sifat kemanusiaan yang sangat tinggi.
sangat memuliakan orang lain dan sebagainya. Dalam banyak sebuah cerita, ya, saya masih pernah cerita, tapi ini saya coba untuk kembali kita ceritakan karena cerita ini sangat menarik, sangat menyentuh. Setiap pagi itu Rasulullah selalu memberi makan seorang Yahudi buta, seorang wanita Yahudi buta. Wanita Yahudi buta. Tidak hanya itu, orang ini selalu sumpah serapah. Dari mulutnya itu selalu mengatakan tentang Nabi Muhammad, kamu jangan percaya Muhammad, Muhammad itu tukang tipu, Muhammad itu penyihir dan sebagainya. Itu orang ini disuapin oleh Nabi Muhammad, disuapin Nabi Muhammad dengan kasih sayang dan sebagainya. Tapi orang ini karena tidak tahu dia siapa itu yang menyuapin dia menyebut Muhammad itu sebagai penipu dan sebagainya. Suatu saat Rasulullah wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah ganti Rasulullah. Suatu saat Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, adakah sesuatu yang belum aku lakukan, sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah yang belum aku lakukan? Aisyah kita menyebutkan ada, yaitu setiap pagi Rasulullah selalu menyuapi wanita Yahudi buta di pinggir pasar sana. Abu Bakar datang untuk menyuapi wanita itu. Ketika Abu Bakar menyuapi wanita Yahudi buta itu membentak, kamu ini siapa? Kamu kasar sekali. Kamu bukan orang yang kemarin yang memberi makan aku. Karena orang kemarin yang memberi makan aku itu sangat halus, sangat lembut memperlakukan aku seperti ibunya. Kamu ini siapa? Kamu bukan orang kemarin. Abu Bakar menangis. Ketika Abu Bakar menangis, Abu Bakar tidak menyebutkan dia itu aku bukan orang kemarin. Lalu kemana orang kemarin itu? Orang kemarin itu sudah meninggal. Sudah meninggal. Siapa dia? Dia adalah Muhammad yang selalu aku kutuk, Muhammad yang selalu aku sumpah serapain itu dia. Itulah Muhammad. Yahudi wanita, Yahudi buta itu kemudian masuk Islam karena itu. Ini memang satu hal. Kalau kita diomelin seperti itu ya lari, kita ngapain orang seperti itu. Tapi ini tidak, Rasulullah SAW. Ya. Suatu saat Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, apakah itu ihsan? Ihsan itu berbuat baik. Rasulullah kemudian menjawab, aku mengutip pendapat atau perkataan dari saudaraku Nabiullah Isa alaihissalam. Kata? Yang disebut ihsan itu adalah ahsana ila man asa, yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Nah, itu baru ihsan. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu wajar. Tapi orang berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, itulah baru disebut ihsan. Nah, itu sekali kita mengerti. Ketika kita sudah menjadi pengikut Rasulullah, maka jalan ke surga itu sudah menjadi gampang. Ya, menjadi gampang. Ada satu ajaran ringan yang mungkin kita terlupa. Ini sekalian untuk menutup acara malam hari ini. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Ini dikutip dalam kitab Ruhul Bayan. Bayan dalam menjelaskan surah Al-A'la. Subhanallah. Rasulullah waktu bertanya, ya Jibril, akhbirni an thawabi man qala subhana rabbiyal a'la fi sholatihi aw fi ghairi. Wahai Jibril, tolong kasih tahu saya apa pahalanya orang membaca subhana rabbiyal a'la baik dalam sholat atau
Faqala, maka menjawablah Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma min mu'minin wala mu'minatin, tak seorang pun orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, yaquluha fi sujudihi, yang membaca subhana rabbiyal a'la dalam sujudnya, atau fi ghairi sujudihi, atau di luar sujudnya, illa kanat lahu fi mizanihi athqala minal arsy, maka orang itu nanti timbangannya nanti lebih berat daripada arsy. Kalau orang memperbanyak orang yang pernah membaca, ya. Jadi ini yaquluha, tidak pernah membaca banyak-banyak, pernah membaca aja subhana rabbiyal a'la, maka nanti timbangannya itu lebih berat daripada arsy. Awil kursi, dan juga lebih berat dari kursi. Wajibali dunia, dan juga lebih berat dari gunung-gunung di dunia. Wa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berkata, shadaqa abdi anal a'la, benar hambaku yang mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Anal a'la, aku adalah yang maha tinggi. Wa fawqa kulli syai'in, dan aku adalah di atas segala-galanya. Wa laisa fawqi syai'un, dan tidak ada di atasku sesuatu. Ishhadu ya malaikati, maka saksikanlah wahai para malaikatku, inni qad ghafartu li abdi, sesungguhnya aku akan mengampuni hambaku itu, wal khalquhu jannati, dan aku akan memasukkannya ke surga. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Fa idza mata, kata ini malaikat Jibril menyatakan, fa idza mata, maka ketika orang yang membaca subhana rabbiyal a'la itu meninggal, Zarohu Mikail, maka akan datang ke kuburannya itu malaikat Mikail, ulayaumin, pada setiap hari. Nah, kita dapat tahu, biasanya orang mati itu sendirian, gelap, tapi ini kita didatangi oleh malaikat Mikail setiap hari. Faiza kana yaumal kiamati, maka ketika tiba hari kiamat, hamalahu ala janahihi, maka malaikat Mikail akan mengangkut orang itu di atas sayapnya. Fayuqifuhu baina yadayillah, maka kemudian diberhentikan di depan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, maka kemudian berkatalah malaikat Mikail, ya Rabbi, wahai Tuhanku, syafi'ni fihi, berilah syafaat dia. Fayaqulu, maka Allah kemudian menjawab, qad syafa'tuka fihi, aku telah memberikan syafaat kepadanya. Idhab bihi ilal jannah, maka pergilah engkau membawa dia ke surga. Jadi ini kalau nikmatnya menjadi pengikut Rasulullah SAW, pernah mengucapkan subhana rabbiyal a'la saja, kita sudah mendapatkan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini membawa manfaat, membawa keberkahan kita, dan semakin mempertebal kita iman kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.